berapa orang tadi, apalagi yang sebelumnya itu. Tepuk tangan para pembicara. Saya ketika umur seperti sampai sejaknya itu berbicara, belum bisa bicara bahasa Inggris. Saya umur sampai itu saya tuh belum bisa bahasa Inggris. Boleh lah, ini pertama nih bisa bicara. Saya waktunya kelewat nanti. Jangan dikira saya gampang dan belajar bahasa Inggris. Saya sangat kesulitan belajar bahasa Inggris. Perlu diketahui. Pertama kali saya belajar bahasa Inggris itu di tahun 1961. Saya sekolah, nama sekolah saya PPH. Tahun 61 kelas 1. Tapi saya mengambil PPH 4 tahun. Tahun 1, 62, 63, 64 selesai. Selama 4 tahun selalu ada materi bahasa Inggris. Selama itu nol bahasa Inggrisnya. Belum dapat saya bawa keluar kecuali I love you. Itu tahu saya. Lain-lainnya itu masalah. Jadi saya melihat pembicara tadi, buat itu luar biasa sekali. Saya akui itu hebat. Nah, belum lagi yang lain-lainnya ya. Alhamdulillah. Yang kita cari dalam belajar bahasa Inggris ini paling dan tidak berdoa minta barokah dari pelajaran, bukan untuk sombong ya. Kita belajar pintar bahasa Inggris itu bukan untuk sombong di hadapan orang yang tidak bahasa Inggris. Kok kita ngobrol pakai bahasa Inggris itu nggak enak. Saya itu menginstruksikan kepada anak buah saya yang masuk pada program bulan keempat itu wajib bahasa Inggris. Tapi kalau ketemu saya di masjid, jangan bahasa Inggris. Ini kena orang banyak. Di bis, mentang-mentang bisa bahasa Inggris selalu ngomong bahasa Inggris. Jangan. Kita orang itu bisa jaga perasaan orang. Nah, kalau di sini sudah diberikan oleh orang Indonesia kebanyakan, sudah tahu saya apakah 100% orang Indonesia itu tahu atau tidak. Yang penting banyak orang bilang bahwa di Pare itu ada kampung Inggris. Nah, ini ya betul, kita bisa dihindari namanya Bandung. Tapi jangan lupa bahwa kita masih orang Indonesia. Walaupun lancar bahasa Inggris, jangan nanti di mana-mana kita selalu pakai bahasa Inggris. Nanti khawatirnya bahasa Inggris kita tidak barokah. Nah, yang saya harapkan Anda yang memiliki bahasa Inggris memudahkan urusan ketika mau ke luar negeri atau ketemu orang yang punya bahasa Inggris dari luar, di tempat wisata. Nah, disitulah kita menggunakan. Dan dalam kesempatan ini selalu saya harapkan kepada khususnya pemilik kursus bahasa Inggris
kita berusaha jangan sampai orang yang belajar di tempat kita kecewa. Usahakan mereka berhasil belajar di tempat kita. Ini yang saya lakukan. Kemudian secara keseluruhan saya ulangi pembicaraan saya di Masjid Al-Iqon. Terus pesankan ini satu-satunya yang bisa merusak kampung Inggris itu adalah berkembangnya maksiat. Ini yang kita jaga supaya seluruhnya masyarakat kita, baik yang punya posisi penting bagaimana, semuanya serius kita jaga kampung kita ini. Kampung Inggris ini menurut saya merupakan hidayah dari Allah. Tidak mudah timbul kampung Inggris tanpa hidayah dari Allah. Ya, itu yang saya rasakan. Dan khususnya saya pribadi betul-betul syukur kepada Allah. Bahkan syukur saya itu masih sangat kurang. Perlu saya tambahi terus rasa syukur saya itu. Saya sangat happy tinggal di Pare, punya kegiatan bahasa Inggris. Alhamdulillah dari tahun 76 saya datang ke sini. Kemudian resmi saya buka kursus 15 Juni 1977. Ketika itu masih belum berkeluarga. Nah, kegiatan pertama saya di sini Pak Lurah masih ingat. Tahun 76 saya di Pare ini dahulu punya kursus bukan bahasa Inggris, kursus pidato, disebut dengan Kurdapid, kursus dasar pidato. Di antara anggotanya adalah Pak Lurah yang ikut pada waktu itu. Kepulauan tangan dengan Pak Lurah. Gitu. Jadi sampai sekarang kita berpindah, itu sekitar 8 bulan tutup kursus Kurdapid itu, kursus dasar pidato, sampai dikenal orang Surabaya, sampai datang orang-orang tertentu mahasiswa yang ingin belajar pidato datang ke Pare. Nah, tapi saya tidak bisa melanjutkan. Nah, saya pikir pidato itu tahu teorinya sebentar udah tahu kan orang, tapi kan hebat pidatonya. Nah, jadi tidak perlu dipanjangkan. Mohon maaf kalau saya teruskan. Saya pikir ini Kurdapid ini tidak bisa menjamin hidup saya. Terang saja. Kalau bahasa Inggris, nah ini bisa menjamin. Soalnya panjang, banyak materi yang harus dipelajari. Sampai sekarang saya tetapkan di tempat saya itu minimal 6 bulan baru selesai. Kalau yang lebih singkat daripada 6 bulan, terima kasih, bagus. Tapi mampunya saya 6 bulan. Alhamdulillah. Silakan pertimbangkan baik mana yang singkat dengan yang lama. Silakan dinilai sendiri. Saya tidak memaksa untuk dinilai. Nah, kita bersyukur bahwa ini berhubung saya katakan hidayah dari Allah, mari kita pelihara dengan baik. Tidak semua daerah, tidak semua kota bisa ada kursus yang banyak. Kemudian sampai punya prediktif kampung Inggris. Sampai duta Inggris datang ke Pare.
Azam Malik sampai datang ke sini. Kalau itu dengan saya. Jadi boleh dikatakan luar biasa. Dan pada waktu itu kesempatan baik bagi saya minta kepada beliau supaya di negara mereka bisa berdiri kampung Indonesia. Kalau sini ada kampung Inggris, di sana berdiri kampung Indonesia. Nah, tidak tahu saya belum pernah ke sana, apakah sudah didirikan apa tidak, dan tidak seberapa perlu saya pikir. Nah, yang kita perlukan di sini pemeliharaan khusus. Nah, saya akhir kali ini kepada yang sudah bisa ngomong bahasa Inggris dari peserta ini mau coba-coba conversation dengan saya, silakan. Yang tadi kita asah kemampuan. Mari. Oke, untuk peserta, Mr. Pujaro, boleh? Ya, mari. Nah, saya kangen pengen diajak conversation dengan saya. Ini namanya siapa? Ya, dokter. Pak siapa namanya? Pujaro. Wah, alhamdulillah. Ayu Pujaro. Mujadi Pujaro. Where are you from? 1991. You have been here. Yeah? Yes. Okay. Do you still remember Pak Suri? I don't know Pak Suri. Oh, remember? Do you remember Pak Suri? Dia artis yang sering muncul di TV. Oh, tak gendong kemana-mana. Nah, iya, ke mana-mana. Ya. Sekarang saya tanya sama bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, Anda kan hidup di hadapan saya. Saya tanya, kemana Anda pergi? Anda jawab apa? Anda kan tidak pergi kemana-mana, berada di hadapan saya. Terus saya tanya, kemana Anda pergi? Saya tidak pergi kemana-mana. Bagus. In English, where do you go? I don't go anywhere. Yeah. Where do they go? I don't know exactly. Where They do go. we go? We go anywhere. We don't go anywhere. Go anywhere. Where does he go? She doesn't go anywhere. Where does he go? Where does he go? He doesn't go does anywhere. not go anywhere. Wow. Where does she go? She doesn't go anywhere. She does not go anywhere. Ini hebat. Nah, ini hebatnya. Nah, where do I go? I don't go Where anywhere. do I go? You don't go You don't anywhere. go. Where do you go? I don't go anywhere. Where do we go? We don't go anywhere. Where do we go? We don't. We don't. We don't We go. don't go anywhere. Yeah, we don't go anywhere. Where does he go? Where does he go? Where does he go? She doesn't go He anywhere. does not go anywhere. Where does she go? She doesn't go She anywhere. does not go anywhere. Yeah, nice. Okay, thank you very much. Jadi, you have a study grammar, yeah? Yes. Have you understand? Have you understood about the present continuous tense? Yes. Yeah. Where am I going? I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. I'm not going for anywhere. I'm not going. Oh, you are. You are not going. You Where are. am I going? Where am I going? Where am I going? I am not going anywhere. You are not. You are not going anywhere. Where are you going? I'm not going anywhere. Where are we going? We are not going anywhere. Where are they going? They are They not are going going anywhere. anywhere. Where is he going? She is not going. She. Not going anywhere. Where is she going? She is not going She is anywhere. not going anywhere. Yeah. Have you studied present perfect? Yes.
Nah, ya, oke, kasih kita pada, oke, sebentar. Jadi, where have I gone? Where have I gone? You haven't gone. You haven't gone to anywhere. Anywhere. You haven't gone anywhere. Where have I gone? Where have I gone? Where have I gone? You have not gone anywhere. Yeah, where have you gone? I haven't not We. gone everywhere. Yeah, where have we gone? We haven't gone anywhere. Where have they gone? They haven't gone anywhere. Where has he gone? He hasn't gone anywhere. She. Where has she gone? She hasn't gone anywhere. Ini dia, Mas. Oke, thank you very much. Mugi-mugi barokah. Ini kan harus. Nah, ini. Jadi grammarnya jalan itu, dan mulai itu. Alhamdulillah. Jadi saya harapkan mudah-mudahan ini berkembang. Ada tim keempat ya. Kita doakan mudah-mudahan ada tim keempat. Mudah-mudahan. Nah, saya sangat senang dengan adanya tim ini. Alhamdulillah bisa bikin maju walaupun mohon maaf ya, dia bagaimana grammarnya, dia penting bisa sudah berani mental, sudah berani, itu langkah kita. Nanti merapikan itu belakangan. Saya kira tidak perlu saya katakan. Kalau tidak mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, doa ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbal Alamin, Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dina anfusana wa amwalana wa ahdana ila sayyidina Allahumma sahhil umurana Amin ya Allah. ya wal akhirah. Allahumma yassir lana wa asir fa innaka tasiru ala kulli syai. Allahumma yassir lana wa asir fa innaka tasiru ala kulli syai. Allahumma yassir lana wa asir fa innaka tasiru ala kulli syai. Rabbana adzaban Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So please give a big applause for Mr. Muhammad Khaled Osman.